Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Makam Nabi Sulaiman ditemukan di Candi Borobudur. Berdasarkan referensi Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan keistimewaan, yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin, binatang, dan jin atas izin Allah. Berdasarkan buku-buku sejarah, Candi Borobudur adalah bangunan megah peninggalan Raja Sailendra. Namun, setelah dilakukan penelitian dan juga kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematika Islam, yaitu Profesor Kiai Haji Fahmi Basya, ternyata di candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, yaitu 989 sampai 931 sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu. Sedangkan Candi Borobudur seperti yang ditulis dalam berbagai buku sejarah nasional didirikan oleh dinasti Sailendra di akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi jika mengacu pada buku sejarah itu, rasanya tidak mungkin jika Candi Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan Sailendra setelah Masehi. Akan tetapi yang menjadi ukuran Fahmi Basya bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad. Yang menjadi barometer Fahmi Basya adalah fakta relief yang ada di Candi Borobudur. Sebab jika relief diteliti ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan referensi Al-Quran. Pernyataan mengejutkan itu bukanlah tanpa alasan. Sebab selama 33 tahun, Basya telah melakukan penelitian dan telah membukukan penemuannya. Buku yang berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi itu bahkan telah dicetak berulang-ulang kali. Menurut Basya, Nabi Sulaiman yang lahir sekitar tahun 975 sampai 935 sebelum Masehi tidak meninggal di Rabah, Baitul Maqdis, Palestina, seperti yang diketahui oleh masyarakat umumnya pada saat ini, tetapi di puncak Borobudur. Mengapa Khiyam nomor 6 yang ada di Borobudur dibiarkan kosong, tidak ada tamasilnya? Karena Nabi Sulaiman wafat di sini, tegas Kiai Haji Fahmi Basya. Bahkan Kiai Haji Fahmi Basya untuk menguatkan teorinya, ia mengutip firman Allah yang berisi, "Tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka atau jin setelah kematiannya itu, melainkan rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, nyatalah bagi jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang goib, tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan, mendapatkan tempatnya." Demikian firman Allah. Dalam penelitian itu, Fahmi Basya tidak hanya menjungkir balikan kepercayaan masyarakat umum tentang sejarah Nabi Sulaiman dan Candi Borobudur, tetapi Fahmi Basya juga menawarkan wacana baru tentang silsilah Nabi Sulaiman. Dikatakannya ibu Nabi Sulaiman, yaitu Batsyeba binti Eliam, merupakan orang Jawa. Karena itu Batsyeba memberi nama anaknya Sulaiman yang berarti hamba yang baik. Tentang nama Sulaiman, Fahmi Basya kembali menggunakan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Sulaiman adalah sebaik-baiknya hamba. Dalam bahasa Jawa, nama Sulaiman diambil dari kata su dan man yang berarti hamba yang baik. Tidak hanya itu, dalam penelitiannya Fahmi Basya juga mengungkapkan bahwa catatan sejarah yang menyatakan Candi Borobudur peninggalan kerajaan umat Buddha karena reliefnya banyak yang berkisah tentang ajaran umat Buddha tidak semuanya benar.
Setelah dipelajari, relief yang ada dalam Borobudur sangat bernuansa kitab dan ajaran Buddha. Yang ada dalam relief Borobudur sangat dimungkinkan adalah dalam kitab Zabur. Hal itu seperti yang ditemukannya saat melakukan penelitian. Jika ada seorang mengatakan bahwa sebagian kisah Buddha ada di Borobudur, berarti kisah Buddha ada dalam kitab Zabur. Atau sebagaimana dari Zabur digambarkan di sini, yaitu Borobudur, tegas Fahmi Pasha. Dia juga menjelaskan bahwa istana Nabi Sulaiman yang digambarkan sangat indah di dalam Al-Quran sebagai peninggalan dari Raja Daud bisa berada di mana saja, termasuk di Indonesia jika merujuk kepada bukti-bukti yang ditemukannya. Kerajaan Daud yang diwarisi Nabi Sulaiman bisa berada di mana saja, terang Kiai Haji Fahmi Pasha. Di sekitar Candi Borobudur ada beberapa candi lainnya, yakni Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Pelaosan, Candi Sari, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Nabi Sulaiman. Hal itu seperti diceritakan di dalam Al-Quran, di antaranya mengenai hutan Saba atau negeri Saba. Makna Saba nama Sulaiman, buah maja yang pahit. Dan juga dipindahkannya istana Ratu Saba ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Saba, patung kematian Sulaiman, dan lain sebagainya. Relief-relief yang ada di Candi Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Sulaiman dan Ratu Saba atau Ratu Bilqis, sebagaimana keterangan dalam Al-Quran. Ada juga tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud alaihi salam. Kisah itu ada pada relief di Borobudur. Hal itu diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah. Bahkan tertulis dalam Quran Surat Saba dijelaskan tentang pekerjaan jin yang tidak terselesaikan ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Saat mengetahui Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Candi Borobudur ada sebuah patung yang belum tuntas diselesaikan pengerjaannya oleh jin, karena mereka sudah mengetahui bahwa Sulaiman meninggal dunia dari tongkatnya yang dimakan oleh rayap. Adanya kisah Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada manusia, hal itu tertulis dalam Quran Surat An-Naml. Saba artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Ungkapan burung hudhud tentang Saba karena burung tidak mengetahui nama daerah itu. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko, yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Masih banyak bukti yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Salah satu bukti lain itu yaitu seperti terjadinya angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia. Itu tertulis dalam Quran Surat Saba ayat 12. Dan juga soal kisah istana yang hilang atau dipindahkan. Kemudian di dalam Quran Surat An-Naml tertulis juga dialog tentang Ratu Balqis dengan para pembesarnya ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman. Nama Kabupaten Sleman, Kecamatan Sleman, Desa Salam, dan lain sebagainya. Dengan bukti-bukti tersebut, beberapa pihak meyakini bahwa Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman.
Candi Borobudur sebelum ditemukan adalah candi yang pernah tersembunyi, terlantar, terkubur di bawah lapisan tanah dan juga debu vulkanik, yang kemudian ditumbuhi oleh pohon dan semak belukar selama berabad-abad. Hingga pada akhirnya para arkeolog menemukan dan melakukan penelitian, barulah Candi Borobudur kembali menarik perhatian. Candi Borobudur merupakan candi terbesar di dunia yang terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Selain menjadi tempat wisata, sebenarnya Candi Borobudur memiliki fungsi lain. Bahkan fungsi itu lebih sakral. Saat ini Candi Borobudur berfungsi sebagai tempat ziarah para umat Buddha di seluruh dunia. Candi Borobudur mengajarkan umat Buddha untuk meninggalkan nafsu duniawi dan mencapai pencerahan dengan menjadi manusia yang bijaksana. Itulah kisah dari makam Nabi Sulaiman yang berada di Candi Borobudur. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.